dan yang saya banggakan adik-adik SMA Negeri 7 Kota Bekasi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas undangannya, saya sudah bisa hadir di acara Zoom meeting pagi ini untuk sharing pengalaman saya terkait di PK Instan. Oke, sebelumnya saya izin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Tahani. Biasa dipanggil kalau di SMA 7 dulu biasa panggil Tahai. Tapi karena nama sebelakang saya kan Tahani, itu sering dipanggil Tahai. Tapi sekarang di kerjaan saya sering dipanggil Upi gitu. Nah, saya alumni PK Instan tahun 2018, jurusan perpajakan. Saya lulusan D1 Pajak. Nah, saya lulus dari SMA Negeri 7 Bekasi itu tahun 2017. Setelah itu, saya masuk ke PK Instan itu tahun 2017 di jurusan D1 Perpajakan. Nah, dulu itu adik-adik nama STAN itu bukan PK Instan, tapi namanya STAN, yaitu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nah, tahun 2015 itu STAN berganti nama menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, jurusan di PKN STAN itu ada 4. Jadi ada jurusan pajak, jurusan akuntansi, jurusan manajemen keuangan negara, dan yang terakhir jurusan bea cukai. Nah, alhamdulillah tahun 2017 itu aku keterima di D1 Pajak. Sebenarnya di STAN itu banyak prodinya, ada D1 Pajak, D3 Pajak, D1 Bea Cukai, D3 Bea Cukai, D1 Kebendaraan Negara, dan lain-lain. Tapi waktu itu aku pilihannya itu diprioritasin gitu, jadi ada 9 pilihan prodi. Dan pilihan pertama itu aku sebenarnya D3 Pajak, cuma keterimanya D1 Pajak. Jadi aku kuliah cuman 1 tahun aja. Nah, setelah lulus dari setelah lulus dari PKN STAN tahun 2018, Februari 2019 itu aku kerja di unit eselon 1 Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, tepatnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulau Gadung sebagai penata usaha pemula kepegawaian. Jadi saat ini saya sudah bekerja 2 tahun di KPP Pulau Gadung. Adik-adik dan ibu-ibu semua kalau mampir ke KPP Pulau Gadung bisa nanti hubungin saya ada di sana di bagian kepegawaian. Oke, lanjut aja. Saya mau share screen ya, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Silakan, Kak. Apakah sudah terlihat? Belum. Udah, Kak. Oh. Hasilnya belum. Sudah kelihatan? Masih tulisan PPT aja. Belum kelihatan tuh, Kak. Oh, tunggu sebentar ya. Udah kelihatan belum? Sudah, oke. Sudah. Oke. Nah, di sini aku mau sharing aja ya terkait manfaat sekolah kedinasan yang benar-benar aku rasain, yang benar-benar emang real nyata aku rasain. Nah, yang pertama itu biaya kuliahnya gratis. Jadi, waktu aku di PK Instan itu, aku cuman bayar pendaftaran itu 250.000. Setelah itu, tes kemampuan dasar yang untuk CPNS itu kalau nggak salah 75.000 aja. Udah selebihnya itu benar-benar gratis sampai aku lulus. Jadi benar-benar nggak bayar buku, nggak bayar uang kuliah, benar-benar gratis. Jadi itu salah satu yang
memotivasi aku untuk kuliah di STAN karena bisa meringankan beban orang tua pastinya. Selanjutnya, PKN STAN itu berada di bawah naungan kementerian, sekolah kedinasan itu berada di bawah naungan kementerian atau lembaga pemerintah. Nah, untuk PKN STAN sendiri itu di bawah naungan Kementerian Keuangan. Jadi lulusannya itu akan ditempatkan di Kementerian Keuangan, tapi untuk tahun 2018 kemarin itu ada yang ditempatkan di kementerian lain. Cuman sedikit doang sih porsinya. Jadi sebagian besar itu ada di Kementerian Keuangan. Lanjut, lulus kuliah jadi CPNS. Nah, benar-benar adik-adik, waktu kakak lulus dari STAN, itu tahun 2018 Oktober kan aku lulusnya. Terus tahun 2018 Desember, itu kakak diangkat jadi calon pegawai negeri sipil. Nah, jadi untuk menuju ke PNS itu 1 tahun setelah jadi CPNS. Jadi tahun 2019 Desember itu alhamdulillah aku udah jadi PNS di Direktorat Jenderal Pajak. Lanjut, untuk kurikulumnya terjamin. Nah, kalau misalkan di universitas lain itu kan mereka pakai sistem apa ya? Kalau misalkan sebelum mau masuk ajaran baru itu kan mereka harus input apa gitu ya. Nah, kalau di PKN STAN sendiri itu nggak perlu mikir apa pelajaran-pelajaran apa yang nanti kita ambil gitu. Jadi semua udah disediain, semua udah pasti itu, dan jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi untuk mikirinnya. Selanjutnya, prospek kerja yang jelas. Yang tadi aku bilang setelah lulus dari PKN STAN tahun 2018 itu bulan Oktober dan Februari 2019 itu aku langsung ditempatin di kantor pelayan pajak Pratama Jakarta Pulau Gadung. Jadi benar adik-adik kalau sekolah di kedinasan itu benar-benar kita ditempatin, tapi resikonya itu kita siap untuk ditempatkan di mana saja. Nah, jadi teman aku juga ada yang ditempatkan di daerah Papua juga ada, terus daerah Sumatera Barat juga ada. Tapi kalau untuk PKN STAN itu tahun kemarin itu berdasarkan nilai. Jadi kalau misalkan IPK kita bagus, alhamdulillah nanti kita akan ditempatkan di tempat yang kita pengen. Nah, waktu itu aku ada 5 pilihan. Yang kedua itu ada di Pulau Jawa, yang ketiganya pilih di luar Pulau Jawa. Nah, yang pilihan pertama itu aku milih di Jakarta Timur dan alhamdulillah dapat di KPP Pulau Gadung. Gitu. Selanjutnya, relasi dari seluruh Indonesia. Nah, waktu aku kuliah di PKN STAN itu teman-teman aku tuh semua benar-benar dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Padang. Pokoknya dari seluruh Indonesia ada. Jadi kita bisa berteman baik dengan teman-teman kita di seluruh Indonesia gitu. Lanjut ke tips dan trik jadi mahasiswa PKN STAN. Nah, di sini aku mau sharing tips dan trik waktu aku dulu mau masuk STAN. Itu yang pertama itu belajar. Jadi bohong sih orang nggak belajar, jadi emang benar-benar harus belajar kalau mau dapat sesuatu. Nah, waktu aku pengen masuk STAN itu sebenarnya niatnya itu kelas 2 udah aku pengen masuk STAN. Nah, awal mulai kelas 12 itu aku fokus belajar soal-soal STAN tahun lalu. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu aku benar-benar pelajarin. Dan aku emang fokusnya itu emang sekolah kedinasan dulu waktu aku kelas 12. Jadi benar-benar fokus di PKN STAN. Selanjutnya doa restu. Nah, doa restu orang tua, guru, dan teman-teman itu sangat penting. Jadi kita berbuat baiklah kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita. Jangan sampai kita juga merasa sombong atau merasa bahwa aku bisa gitu. Aku bisa nih masuk ini, jangan kayak gitu. Jadi tetap kita harus
berbuat baik, rendah hati kepada teman kita, guru kita, orang tua kita gitu. Dan juga kita bisa minta doa dari mereka semua. Selanjutnya, jangan malu bertanya. Nah, dulu itu aku ingat banget kelas 11 kelas 12 itu ada kampus expo. Nah, di kampus expo itu ada kakak tingkat 1 tahun di atas aku namanya Kayotasa. Nah, dia juga dia juga sekolah di STAN. Waktu itu dia prodinya D3, kalau nggak salah D3 Kebendaharaan Negara. Nah, di situ aku benar-benar kepo, benar-benar gimana sih Kak cara masuk STAN, gimana sih Kak tips dan triknya, itu tuh aku benar-benar nanya, benar-benar kepo sama senior aku itu yang Kayotasa. Dia juga alumni SMA Negeri 7 Bekasi tahun 2016. Nah, terus juga bertanya dengan guru yang sudah lebih berpengalaman. Nah, ya adik-adik juga bisa tanya sama aku, nanti terakhir aku kasih kontakku. Pokoknya jangan malu bertanya ya. Terus sering-sering cek website pknstan.ac.id. Nah, jadi segala informasi dari PKN Stan itu semua ada di sana, mulai dari pendaftaran, mulai dari jurusan. Pokoknya lengkap ada di pknstan.ac.id. Nanti adik-adik bisa lihat ya. Selanjutnya yang terakhir itu optimis. Terus optimis, yakinkan diri kita kalau kita itu pantas jadi mahasiswa PKN Stan. Nah, untuk menjadi pantas menjadi mahasiswa PKN Stan itu harus ada usaha lebih yang harus kita keluarkan. Jadi adik-adik jangan lupa untuk selalu belajar, dan belajar. Oke, sekian aja sharing aku. Kita tunggu di PKN Stan untuk adik-adik semua. Nah, untuk adik-adik semua yang mau tahu lebih lanjut tentang PKN Stan, mau tanya-tanya, bisa juga ke Instagram aku @lutfiana_3 atau ke link YouTube-ku Lutfiana Tahani atau ke TikTok-ku Lutfiana. Nah, terakhir aku benar-benar yakin banget sama kata-kata if you work hard and you do your best, you can do anything. Jadi kita tuh harus bekerja keras ya adik-adik kalau mau dapat yang terbaik. Tapi itu pasti bisa kok selama kita benar-benar usaha, benar-benar doa, benar-benar belajar. Aku yakin kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke, sekian itu aja sharing aku di PKN Stan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ke Pasar Keranggan bersama Anya. Jangan nggak lupa beli seblak di Semanju. Cukup sekian atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Kakak Lutfiana kami yang telah memberikan tipsnya untuk masuk ke STAN. Jadi tadi yang Ibu kutip di sini ya doa dan restu orang tua, guru dan teman yang sangat berpengaruh, kemudian terus berbuat baik, jangan sombong, tanya pada senior juga guru yang berpengalaman, terus benar-benar usaha, belajar, doa bisa dapat hasil yang kita inginkan. Ya, terima kasih. Nanti mungkin sesi tanya jawabnya di belakang ya. Sekarang selanjutnya Ibu persilakan Kak Desti Melia yang telah berhasil lulus di IPDN. Silakan Kak. Mohon izin Bu, terima kasih Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu dosen, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Desti Melia Nur Zahra, lulusan IPDN Angkatan 28, baru lulus kemarin, bulan Agustus. Sekarang saya bekerja di Provinsi Jawa Barat, lebih tepatnya di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dengan jabatan analis sumber daya manusia. Untuk riwayat pendidikan, saya alumni SMA Negeri 7 Kota Bekasi, lulusan tahun 2017. Kebetulan saya dulu sama Lutfiana, saya satu bangku, Bu.
saat SMA. Untuk riwayat organisasi saya sudah dijelaskan di sana. Dulu saya anggota komando, lebih tepatnya dengan jabatan Darmapati. Kemudian sekarang juga sudah bergabung Bu, junior saya Bu Kari Akmal. Kebetulan lulusan dari SMA 7 juga. Akmal, coba Akmal. Siap, Bu. Ini Bu, ada Bu Kari Akmal Bu, dia sekarang Nindya Praja tingkat 3 di IPDN Jatinangor. Ada juga Aksel sama Dinda namun sedang berhalangan hadir. Akmal, coba perkenalan diri Akmal. Selamat datang Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, izin perkenalan diri. Nama saya Bukhari Akmal Noval, NPP 300493. Saya sekarang menjadi Nindya Praja di kampus IPDN. Nindya Praja itu istilahnya tingkat 3. Seperti itu. Saya alumni SMA Negeri 7 Bekasi, dulu kelas saya 12 IPA 1. Kayak gitu. Dulu saya anggota pramuka di SMA 7. Terima kasih, Bu. Masih ingat nggak walasnya siapa? Apa dia Bu pas di SMA? Masih ingat banget, Bu. Waktu saya kelas 12, Pak Edi Suroto, Bu. Waktu saya kelas 11 itu Bu Sarjana. Kelas 10 Bu Tuti. Ya, Iya. semangat ya. Sekarang jadi sukses ya Akmal ya. Ikut Ya, tradisi. alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Sukses ya dengan dari kelas semua ada di sana Kadek dan si Excel. Sukses Siap, ya terima- Akmal. Siap, terima kasih, Bu. Doain Bu cepet lulus Bu. Ya, Amin, mudah-mudahan cepat amin. Semoga lulus. cepat lulus ya Amalia, sukses ya nak, anak baik. Iya, Bu. Semangat. Terima kasih, Bu. Mohon izin Ibu dosen, mohon izin adik-adik, biar langsung di share screen aja. Hai yang PPT. Mohon izin, Ibu saya nggak pakai laptop karena saya sebenarnya sedang bekerja, Bu. Sebelumnya, IPDN itu merupakan lembaga tinggi di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, di mana sekolahnya semi militer, jadi nggak cuma monoton ada pengajaran, tapi di IPDN itu mengajarkan ada 3, pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan, Jarlatsu. Jadi tidak hanya terfokus dengan akademik, namun kami dididik berdasarkan sistem semi militer. Lanjut. Lanjut aja. Tujuan pendidikan di IPDN itu ada 3, yaitu mengelola kebinekaan sebagai kekuatan bangsa dan melestarikan kesatuan bangsa, kemampuan untuk berfungsi sebagai konduktor, yaitu mengelola berbagai fungsi dan tugas berbeda untuk kesejahteraan rakyat, dan yang terakhir kemampuan untuk berkoordinasi dan sebagai koordinator berbagai satuan kerja berbeda. Lanjut. Nah, ini yang paling banyak ditanyain adik-adik. Di IPDN itu ada D4, S1, S2, S3, dan profesi. Kebetulan kakak D4, dulu Prodi Pembangunan dan Pemberdayaan, Fakultas Politik Pemerintahan. Lanjut. Untuk fakultas dan program studinya ada 3 fakultasnya, Fakultas Manajemen Pemerintahan, Politik Pemerintahan, dan Perlindungan Masyarakat. Nah, yang jadi banyak pertanyaan adik-adik biasanya, izin Kak, kita bisa milih nggak sih? Kita bisa milih namun ditentukan oleh IPDN dari hasil tes kita. Lanjut.
Nah, ini sistem pendidikan di PDN, pengajaran, pelatihan, pengasuhan. Yang banyak juga menjadi pertanyaan, izin Kak, apakah di PDN ini masih ada perpeloncoan? Apakah di PDN ini masih ada sistem pukul senior junior? Kalau misalnya itu yang menjadi hambatan kalian, di PDN itu udah nggak ada kekerasan, mungkin ada, namun sudah berbeda gitu paradigmanya, nggak ada kekerasan yang dipukul, nggak, cuman lebih ke fisik, di push up, lari, hukumannya tuh diganti lebih ke fisik, udah nggak ada lagi perpeloncoan, udah nggak ada lagi pemukulan senior junior. Kalau ada pun nanti biasanya di BAP dan dipecat, dikeluarkan dari PDN. Lanjut. Untuk unit kegiatannya ada banyak banget, drum band, pasukan inti, pramuka. Pokoknya di PDN itu benar-benar mewadahi kalian untuk belajar menjadi seorang pemimpin. Dan di dalam IPDN itu ada sistem pemerintahan kecil di mana nantinya saat tingkat 3 kita akan memilih mau jadi apa sih. Kayak misalnya dulu saya menjabat sebagai camat. Dulu jabatan saya kakak adalah camat. Namun ada juga yang menjadi ibu sekda, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi lurah, dan sebagainya. Itu tergantung minat kalian mau ikut kemana. Fasilitasnya banyak banget, dari ruang kuliah, perpustakaan, lebih banyak lagi fasilitas olahraga sih sebenarnya. Di PDN itu sistemnya asrama ya, jadi kita nggak bisa keluar cuti, itu nggak bisa kalau nggak ada izin pimpinan. Kebetulan pas COVID kemarin juga kami 1,5 tahun ada di kampus dan nggak ada cuti, nggak ada pesiar, nggak boleh ketemu orang tua, dan lebaran pun di kampus. Itu karena efek COVID. Kalau misalnya enggak, setahun kalian bisa dikasih cuti 2 kali. Nah, IPDN itu ada banyak banget. Ada IPDN pusat dan ada 7 kampus daerah. Yang pertama, pusat ada di kampus Jatinangor. Selanjutnya, ada di kampus Sumber, Kalbar, Cilandak, Sulut, NTB, Sulsel, Papua. Kebetulan dulu saya tingkat 2 di kampus Sulsel. Jadi benar-benar tahu Makassar itu kayak gimana. Dan kalau di IPDN itu biasanya ada dinas-dinas luar. Jadi waktu saya tingkat 2, saya udah ke Toraja, ke Kendari, ke Sultra, kemanapun dengan dibiayai oleh IPDN. Untuk seleksi masuk IPDN bisa dicek sendiri, tahapannya ada di sana. Kalau misalnya mau tanya persyaratannya apa aja sih, bisa langsung kontak aku atau Akmal. Terus bagi yang masih bingung, takut, atau gimana pun, nanti bisa chat aku aja. Terus buat yang nanya gimana sih sekolah di sana, sekolah di sini tuh benar-benar gratis. Di sini di sini sebelum COVID, setiap bulannya dapat uang saku 250.000. Lulus dari sini langsung TMT CPNS, dan pengangkatannya setelah 1 tahun orientasi di daerah masing-masing. Setelah 1 tahun CPNS, pengangkatan PNS, nantinya akan disebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi misalnya karena aku asal pendaftaran Jawa Barat, aku nggak boleh lagi ditempatin di Jawa Barat. Kayak gitu. Tahapannya bisa dicek di SPCP ya. Yang perlu disiapin banget menurut aku tuh ya akademik sama fisik. Kalau fisik itu emang paling harus disiapin sih, karena nanti pas lagi pantuhir bener-bener ada yang namanya tes lari, push up, sit up, chinning, lari angka 8, itu bener-bener diwaktuin. Dan kalau misalnya kalian nggak lolos, nggak bugar, kalian nggak bisa masuk PDN. Oke. Buat yang nanya, bisa nggak sih orang yang gendut banget atau kurus banget tuh bisa masuk IPDN? Jawabannya adalah enggak. Karena teman aku dulu dia beratnya 43 dengan tinggi 100
65, dia termasuk kekurusan dan nggak bisa masuk IPDN. Terus kalau yang buat gendut banget sebenarnya bisa, cuman ya itu tadi harus kuat lari. Dan pas masuk di IPDN pun nanti dipisahin, disuruh latihan fisik berbeda dengan yang lainnya. Jadi kan banyak banget nih yang nanya, Kak aku gendut banget, Kak aku kurus banget, gimana sih kok di IPDN ini kurus-kurus ya, badannya bagus-bagus, bisa nggak ya kalau aku masuk IPDN? Kan banyak yang kayak gitu. Ya bisa, cuman kalian bakalan dipisahin. Nah mungkin itu sekian dari aku. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung chat aku sama Akmal. Kebetulan kalau Axel udah bergabung, Axel belum bergabung ternyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Desti Melia yang berbagi pengalamannya, juga Akmal yang juga berbagi dengan adik-adik kelasnya. Jadi persiapannya itu jangan lupa ya anak-anakku sekalian, akademik, fisik itu dipersiapkan dari sekarang. Selanjutnya sesi tanya jawab Ibu berikan kepada Ibu Farida. Silakan Bu Farida. Iya, terima kasih kepada Bu Erna dan terima kasih sama kakak-kakak yang sudah baik hati dan mau menyediakan waktunya di weekend ini. Tuh, bagi kalian kelas 12, kalian lihat bahwa walaupun mereka sekarang sudah sibuk bekerja ataupun mereka sudah lulus, mau menyempatkan waktu mereka untuk memberikan informasi kepada kalian. Nah, jadi kalian pun di kelas 12 sekarang, jangan di waktu weekend, waktunya kalian istilahnya mendapatkan informasi yang baik ke kalian buat masa depan, kalian masih males-malesan aja atau kalian istilahnya masih santai saja. Oke. Nah, kita akan mulai di sesi tanya jawab. Apakah ada yang pertanyaan dari kelas 12? Silakan. Adakah? Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh. Sebutkan nama sama kelas ya sayang ya, biar kakak kelas kalian tahu, biar kakak alumni tahu. Iya, saya Ananda Putra Fedi Setiawan dari kelas 12 IPA 3. Ini saya pakai device yang kemarin saya ya, Bu. Oh iya. Ini saya mau nanya yang STAN itu. Kalau STAN itu boleh dari IPA nggak? Apa harus dari IPS aja? Terima kasih, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, Kak Lutfiana bisa langsung dijawab. Oke, izin menjawab. Tadi namanya siapa? Nanda. Oh iya, Nanda. Nah, jadi dulu waktu aku masuk STAN itu, aku juga berpikiran, apakah ini anak IPS semua? Nah, sebenarnya itu malahan 80% itu anak IPA semua. Nah, kebetulan aku juga dari IPA, jadi nggak masalah mau IPA atau IPS, yang penting waktu dites masuk, ya aku masuk gitu. Kamu masuk STAN, Nanda? Ya, dulu pas awal masuk SMA sempat kepikiran sih STAN kayak, bagus gitu kan bisa kerja di bea cukai. Tapi ya untuk pertimbangan aja sih. Terima kasih ya, Kak. Oke, iya sama-sama. Oke, ada yang lain? Jangan malu-malu, ayo, pede. Nanya, kelas 12 Ibu selalu bilang bahwa kalian harus komunikatif untuk menanyakan apa yang kalian penasaran, yang ingin kalian ketahui tentang informasi perguruan tinggi. Ada lagi yang mau ditanyakan, Kakak? Kelas 12? Nah ini Kak Lutfi, Kak Desti nih. Karena mungkin sekarang angkatannya angkatan online, kebanyakan tuh kelas 12 sekarang itu pemalu. Kenapa ya? Apa ngaruh banget gitu ya dengan kelas online ya? Ada lagi yang mau tanya? Saya, Bu. Boleh. Sebutkan kelas ya. Saya Berwijaya Putra Laksana dari 12 IPA 1, Bu. Ini bertanya untuk Kak Desti Melia dari PDN. Izin bertanya, Kak, untuk IPDN itu nilai akademiknya harus
tinggi pas saat tes apa bagaimana Kak? Sesuai rapot juga dilihat apa bagaimana Kak? Harus tes doang apa gimana? Tadi Terima siapa kasih. dia namanya, Dek? Wijaya. Wijaya dipanggilnya? Bre. Bre. Kalau untuk nilai ya, Bre. Kalau rapot, itu rata-ratanya harus di atas 7, tapi nggak ada yang daftar cuma 7. Jadi mereka nih daftar pasti tinggi-tinggi, dan itu menjadi salah satu penilaian. Terus kalau untuk selanjutnya nanti kalian akan tes TKD untuk pertama, itu terdiri dari wawasan kebangsaan, intelijensia umum, dan karakter kepribadian. Di situ kalian harus memenuhi standarnya, dan waktu itu kakak nilainya 400 skornya. Jadi itu tes kayak CPNS gitu, cuman di awal kayak gitu. Kalau untuk nilai rapot sih 7, cuman nggak ada yang daftar nilainya 7, pasti di atas 7 gitu. Terima kasih Kak. Ya, ada lagi? Ya, Sebelumnya, silakan ada kelas 12 lagi yang mau bertanya. Selamat gabung tuh sama Kak Axel. Herodion, silakan mungkin mau ada yang mau disampaikan ke adik-adiknya nih, Kak Axel. Axel? Axel? Ya mungkin sambil nunggu lanjut Bu Farida. Ya, ada lagi yang kelas 12 mau bertanya. Anak IPS, biasanya anak IPS suka semangat nih bertanya nih. Hari ini kok tidak ada yang mau bertanya. Halo. Kakak kelas 12. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau Bapak Ibu guru nih, ada Ibu guru baik, Ibu Togina. Oh iya, Kak Desti mau nanya deh. Kan kalau IPDN tadi kan katanya selain nanti nilai rapot, ada kalian melakukan tes TKD ya, tes kemampuan dasar berarti ya? Yang tadi mengisi Siap, seperti tes CPNS yang wawasan kebangsaan. Kan kalau tadi kata Kak Luffy, dia salah satu tips untuk dia bisa masuk ke STAN itu dia membuat melakukan latihan di tes-tes di buku-buku tes STAN yang tahun kemarin. Nah, kalau untuk Kak Desti itu untuk untuk belajar atau latihan untuk bisa setidaknya nilainya bagus di TKD, apa ya tipsnya ya? Izin Bu, izin menyampaikan, kalau dulu sih saya beli buku sukses lolos IPDN tuh yang 100.000 di Gramedia. Oh, itu keluar nanti soal-soalnya di situ tuh. Sebenarnya nggak soal persis ya Bu, cuman karena materinya sama persis lah di situ. Jadi misalnya ditanyainnya dulu tuh siapa menteri paling berkuasa paling zaman parlementer. Nah di buku itu udah dipelajarin juga zaman parlementer tuh siapa aja kayak gitu-gitu. Cuman kalau untuk soal persisnya nggak ada. Jadi tetap ya kalau yang namanya masuk ke sekolah kedinasan, mau STAN maupun IPDN ataupun mau yang STTD ataupun Poltek AIM dan lain sebagainya, selain nilai rapot yang memuaskan apa baik kategorinya? Baik. Bisa baik ya, bisa baik juga bisa. Berarti juga anak-anak di kelas 12 pun harus mempersiapkan atau dia harus melakukan latihan-latihan untuk mengisi tes-tes TKD. Kalau di STAN juga apakah tes tes tertulisnya itu lebih ke apa ya, Kak Lutfi? Oke, izin menjawab Bu Farida. Jadi waktu aku mau masuk STAN itu ada 3 tes, ada 3 tahapan tes. Dulu tuh waktu angkatanku itu yang daftar itu sekitar 200.000 kalau nggak salah ya, 200.000 orang. Nah yang diterima itu 6.000 orang. Nah jadi untuk tes tahap pertama itu disaring 20.000 orang, itu tes TPA, tes potensi akademik, dan tes bahasa Inggris. Jadi tes tulisnya itu, yang kedua itu ada tes kebugaran juga, ada tes kebugaran jasmani. Nah itu aku
dites lari 12 menit sama lari shuttle run. Yang tadi Kak Desti bilang angka 8 itu juga aku lari juga. Nah, sebelumnya juga dites fisiknya juga, dites apakah buta warna, apakah dalam diriku sehat atau enggak. Terus yang ketiga itu karena kedinasan itu kan nanti lulusnya langsung TMT CPNS. Jadi STAN juga ada tes TKD, tes kemampuan dasar. Nah, aku juga sama kayak Kak Desti juga tesnya. Itu ada TIU, TKP sama apa Kak Desti? WK. TWK, ya. Ya, itu aku juga tes itu juga. Nah, itu juga disaring, jadi benar-benar dari 200.000 orang disaring jadi 6.000 orang. Jadi ada juga yang gagal di tes kedua, di tes ketiga pun juga ada yang gagal gitu. Jadi benar-benar konsisten belajar, benar-benar abis pengumuman itu aku belajar lagi untuk tes selanjutnya gitu. Jadi pengumuman enggak deh. Jadi setelah aku ujian TPA TBI itu aku langsung belajar lagi untuk tes TKK-nya itu. Aku latihan lari, aku latihan shuttle run. Pokoknya latihan lagi sampai pengumuman lagi ada lagi terus belajar lagi untuk tes selanjutnya lagi gitu. Pokoknya jadi benar-benar emang harus belajar dan latihan terus sih, Bu, gitu. Oh seperti itu ya Kak ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak Kakak kelas 12? Kayaknya pertanyaannya dari Ibu semua nih. Mohon izin Bu. Izin Bu ada tambahan Bu. Boleh. Jadi di IPDN itu sistemnya kuota daerah. Kayak misalnya kakak asal pendaftaran Jawa Barat, pas zaman kakak itu yang kuota untuk Jawa Barat sendiri ada 80 orang. Sedangkan yang daftar di Jawa Barat ada 6.000 orang. Jadi sistemnya tuh kuota daerah, kuota asal pendaftaran provinsi. Kalau misalnya biasanya yang daftar dari Jawa Barat itu susah banget masuknya karena bener-bener banyak banget pesaingnya. Banyak juga kayak junior-junior kakak ini malah daftarnya lewat DKI Jakarta, ada juga yang lewat Maluku, dan lain-lainnya karena nggak banyak yang mau kalau di provinsi lain. Nah, kalau buat provinsi Jawa Barat ini, banyak. Kalian pun juga harus baca peluang. Kalau pas kakak banyak 80 orang, junior kakak ini ada yang 40 orang, 30 orang, 50 orang, dan nggak tentu setiap tahunnya, tergantung dari pusat mintanya berapa gitu. Makasih Bu. Iya. Kak Axel, sekarang udah bisa memperkenalkan diri tidak? Kayaknya saya sudah lihat muka gantengnya deh. Axel kekurusan. Selamat pagi, Bu. Izin, Bu. Izin, Bu. Dia lagi sakit, Bu. Oh, pantesan makanya kurusan. Ayo, Kak Axel tolong perkenalkan dirinya ya. Ya, Bu. Halo Axel, anak baik. Selamat pagi, Bu Togina. Pagi saya ngorasnya butuh gini sama Oscar gitu. Selamat pagi, mohon izin Ibu Guru, mohon izin Bapak Guru, mohon izin Kakak Purna, mohon izin adik-adik kelas 12, izin memperkenalkan diri. Nama Axel Herodion, NPP 300492, asal pendaftaran DKI Jakarta, pangkat sekarang Nindya Praja. Terima kasih. Mohon izin, Ibu. Oke, bagi kalian nih kelas 12 yang tadi nanya kan Kak Desti dia lulusan IPA, Kak Lutfiana lulusan IPA, Kak Akmal juga IPA. Nah, kalau Axel ini dia di kelas di SMA-nya kamu jurusan apa, Axel? Mohon izin, Bu. Untuk saya lulusan IPS, Bu. Oke, berarti bagi kalian pun yang lulusannya, bagi kalian yang sekarang jurusannya IPS pun jangan berkecil hati, ya kebanyakan IPA nih kakak alumninya. Nah, tetap aja mau IPA dan IPS sebenarnya peluang kalian sama saja. Yang penting itu semangat dan tetap komit dengan apa yang kalian inginkan ke depannya. Betul tidak, Axel? Betul, Bu. Sebenarnya itu kemauan diri sendiri ya, Bu. Betul. Oke, coba tuh. Ada yang mau ditanyakan nggak nih kelas 12? Izin, Bu. Ya. Izin, Bu, kalau di IPDN malah lebih banyak lulusan IPS, Bu. Yang masuk gitu ya? dari IPS, ya. Karena memang belajarnya sistem pemerintahan dan sejarah-sejarahnya lebih banyak dari IPS. Kalau IPA tuh nanti di kampus menyesuaikan lagi, Bu. Oh, gitu ya.
Berarti sebenarnya kalau untuk IPDN ataupun sekolah kedinasan yang lainnya ada yang beberapa tuh lebih didominasi oleh anak IPS malahan ya Kak ya. Iya. Nah tuh anak Jadi IPS tuh. lebih Betul, mudah lah sama kalian yang IPS. IPS nih Tuh. daripada Oh, tuh dengerin tuh kakak kelas 12. Ada yang mau ditanyakan lagi kakak 12? Nanti rugi loh kalau misalnya udah acaranya udah selesai, terus kalian baru ternyata kepikiran pertanyaannya, hari Senin nanya sama ibu bingung jawabnya apa. Izin Bu Farida, Iya, mau nanya. iya. Tadi TKD katanya ada bahasa Inggris. Materinya apa ya Ibu? Ke siapa ya? Mem Lia terhormat nanyanya. Ya, ke Kedua-duanya. kakak. Kayaknya tadi TKD itu berlaku untuk PDN, kemudian STAN. Oke. Karena setelah mereka lulus, mereka menjadi CPNS. Berarti kan hampir sama ya namanya tes kemampuan dasar. Kira-kira kakak-kakak masih ingat nggak untuk bahasa Inggris materinya apa? Mohon Iya. izin Bu, kalau di TKD itu nggak ada bahasa Inggrisnya, jadi waktu cuman di STAN aja sih Bu yang TPA TBI, jadi ada tes potensi akademik, tes bahasa Inggris itu tes yang pertama, terus yang kedua tes kebugaran, dan yang terakhir tes TKD. Jadi di TKD itu nggak ada tes bahasa Inggris Bu, jadi itu lebih ke TIU itu tes intelijensia umum itu terkait matematika juga ada, terus juga tentang kepribadian kita, dan juga tentang wawasan kebangsaan. Jadi dulu tuh waktu TKD pun saya sempat ngafalin UUD Bu, UUD, terus lihat baca-baca juga tentang UUDRIS, pokoknya semuanya dipelajarin Bu, karena itu soal tuh benar-benar yang disediakan oleh BKN itu ada banyak Bu, ada beribu-ribu soal, jadi semua benar-benar ngacak, kita belum tentu soal yang kita dapat itu sama kayak teman kita, jadi benar-benar ngacak gitu. Kak Desti mungkin ada tambahan? mohon izin Bu, izin menyampaikan Bu, di PDN pun untuk TKD sama nggak ada bahasa Inggrisnya, cuman kalau untuk tes bahasa Inggris mungkin kalau misalnya menyertakan sertifikat bahasa Inggris nantinya akan menjadi nilai tambahan, dan biasanya bisa tes terakhir, ada tes terakhir yang namanya pantuhir. Jadi pantuhir itu terdiri dari kesehatan, kebugaran, sama psikotes gitu. Jadi nanti psikotesnya 2 kali, sebelumnya kan ada psikotes, nah psikotes lagi yang terakhir kebugaran dan kesehatan. Dan terakhir banget wawancara. Di wawancara itu biasanya ditanya pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya menyertakan kemampuan bahasa Jepang atau Perancis pun nantinya akan ditanya. Itu menjadi nilai tambahan sih Bu saat zaman aku. Kalau Axel gimana, Sel? Mohon izin Teh, sama juga Bu kayak yang dibilang Teh Desti, sama seperti kayak tadi. Kalau buat tes untuk menguasai satu bahasa itu nanti akan nilai tambah dapat diwawancara, nanti di dalam pemberkasan itu nanti disertakan kalau kita itu menguasai beberapa bahasa, nanti di wawancara itu nanti ditanyakan dan menjadi nilai tambah juga, sama seperti itu. Jadi untuk bahasa Inggris dari semua tes itu hanya tadi nilai tambah ya, nilai plus, kemudian yang untuk STAN di tes intelijensi umum ya, TIU. Siap, Ibu. Yang STAN, oke, thank you. Biar Mem bisa memberi informasi kepada adik-adiknya, adakah nilai plus dalam pelajaran bahasa Inggris. Oke, thank you for information. Sukses selalu ya buat teman-teman semuanya. Mohon izin Bu, mau izin menambahkan juga, nggak cuman nilai tambahan bahasa Inggris, kesenian pun jadi salah satu nilai tambah untuk masuk IPDN. Misalnya dulunya sudah sampai tingkat kota, dancer atau penari sampai tingkat kota, ataupun basket, ataupun apapun itu, jika sudah sampai tingkat kota, tingkat provinsi, itu tuh menjadi nilai tambahan banget. Kayak kebanyakan dari IPDN itu banyak yang PPI, lulusan PPI Indonesia, atau cuman paskibraka tingkat kota pun itu jadi plus banget sih Bu. Jadi buat
yang banyak organisasi di sekolah, itu tuh nilai plus banget buat kalian apabila kalian punya sertifikatnya. Misalnya kalian ketua OSIS, kalian udah biasa bicara di depan. Nanti saat wawancara pun kalian akan ditanya tentang itu, seputar organisasi kalian di SMA. Begitu, Bu. Izin, Bu. Oke, kalau untuk nilai plus tadi seperti PPI dan ketua OSIS, itu kapan diminta? Setelah Anda diterima tahap 1, tahap 2, atau proses tahap 1? Mohon izin, Bu, itu saat tahap 5, Bu. Jadi sebenarnya untuk masuk IPDN ini ada 5 tahapan. Di tahap 5 itu yang paling terakhirnya ada wawancara. Nanti biasanya dia tanya kelebihan, kekurangan, prestasi, dan apapun itu nantinya akan dilampirkan dan ditanya di sana, Bu. Di uji coba gitu. Misalnya, saya atlet renang. Oh, gimana sih cara renang yang baik? Kayak gitu. Jadi nanti akan dipraktekkan dan itu menjadi nilai positif banget. Yang membantu banget sebenarnya di situ, Bu. Oh, jadi untuk tes akhir ya, pantohir ya istilahnya itu. Siap, Bu. Berupa interview, kemudian silakan bawa portofolio tadi. Siap, Bu. Oh, oke. Kasih ya, Kak. Sama-sama, Bu. Nah, itu buat adik-adiknya kesempatan itu. Masih ada beberapa bulan lagi ya buat kakak-kakak kelas 12-nya untuk mengumpulkan sertifikat ya, Kak ya. Siap, Bu. Oke, makasih ya, Kak. Sama-sama, Bu. Udah cukup, Bu Farida, pertanyaan saya. Oke, terima kasih Mem Lia. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya kakak-kakak ya. Nah, Ibu mau nanya nih, sekarang kan dengan kondisi kita pandemi seperti ini, STAN berarti udah 2 tahun dia tidak buka ya, Kak Lutfi ya. Nah, kalau untuk di tahun 22 nanti nih yang kakak kelas yang kelas 12 ini, apakah nanti di tahun depan itu sekolah kedinasan baik itu STAN ataupun IPDN untuk pendaftarannya itu tetap dibuka atau bagaimana sehingga mereka bisa mempersiapkan kakak 12 ini untuk mempersiapkan pendaftarannya. Kira-kira dibuka nggak ya karena Mas dengan kondisi sekarang ini ada informasi nggak yang bisa diberikan kepada kelas 12? Mohon izin, Bu, untuk SPMBPKN STAN sendiri tahun 2021 ini ada, Bu. Udah dibuka, oke. Nah, untuk tahun depan saya juga nggak tahu bakal buka atau enggak. Tapi ya insya Allah sih buka sih, Bu. Tapi pokoknya adik-adik semua di sini persiapin aja apa-apa yang harus kita pelajarin dari soal-soal tahun lalu. Itu berguna banget sih. Oke. Yang Kak Desti gimana nih? Mohon izin, Bu, izin menjelaskan. Jadi untuk IPDN sendiri itu tiap tahunnya tidak pernah tutup, Bu, pendaftarannya, Bu. Kebetulan juga 2 hari yang lalu baru ada calon praja dari angkatan 32, Bu. Namun berbeda proses pendaftarannya, Bu. Jadi biasanya untuk pantuhirnya di pusat, saat ini pantuhirnya di provinsi masing-masing, Bu. Tapi sama tetap tahapannya, Bu. Oh, jadi tidak langsung berpusat ke ininya ke Jatinangor ya? Tidak, Bu, izin, Bu. Jadi saat sudah diterima baru latihan dasar di Jatinangor. Untuk tes terakhirnya pun tetap di provinsi masing-masing, Bu. Cuman bedanya di situ, Bu. Namun tahapannya masih, Bu. Oke, seperti itu ya. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah mau meluangkan waktunya. Benar nih kelas 12 tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah puaskah kalian dengan informasi yang diberikan oleh Kak Desti, Kak Lutfi, Kak Akmal, dan Kak Aksel? Tidak ada lagi? Ibu, Oke, Ibu, saya lagi, iya? Bu. Iya? Menggarisbawahin tadi Iya. kakak-kakaknya itu mengatakan untuk IPDN itu kebanyakan dari jurusan IPS. Nah, materinya sebenarnya kebanyakan dari jurusan IPS, sedangkan IPA itu mereka they need to be adapted again kan gitu. Jadi buat teman-teman yang IPS tolong juga karena ini ya off the record ya, bukan off the record ya, sudah menjadi ini kalau anak IPS itu nggak bisa masuk ini, nggak bisa masuk polisi, susah masuk ini gitu loh, Bu. Jadi
buat teman-teman yang IPS tolong di apa namanya ya, apa Bu istilahnya, mindsetnya itu diubah bahwasanya anak IPS itu tidak kalah pentingnya atau sama mempunyai peluang yang besar untuk masuk ke sekolah-sekolah yang tanda kutip itu banyak digemari, banyak peminatnya dan mempunyai prospek yang baik. Itu buat anak-anak IPS. Jadi yang terpenting adalah niat dan motivasi dari diri sendiri, bukan karena sudah gitu. Aku anak IPS, aku nggak bisa gitu. Jadi buat teman-teman yang IPS, ayo sama-sama. Tidak terkalah juga anak IPA, ayo sama-sama kita ubah mindset. I can do by myself and I have a big chance to be everything that I want gitu loh Bu. Itu aja Ibu, terima kasih buat kakak-kakaknya yang sudah memotivasi adiknya. Selalu dan sukses selalu ya Kak. Terima kasih Bu Farida. Ya, thank you, ma'am. Bu Oke. Farida mau menambahkan sedikit. Oh iya, silakan Bu Dwi Pak. Ya, terima kasih atas waktunya Kakak Desti, kemudian Kakak Tahai, kemudian ada Kak Axel ya, terima kasih waktunya serta Kak Akmal. Di sini Ibu mewakili anak-anak Ibu dari yang IPS ya. Jadi seperti apa yang sudah dikatakan oleh Mem Lia, bersemangatlah anak-anakku yang IPS juga. Kalau misalkan ada yang berkeinginan untuk masuk IPDN atau STAN, masing-masing punya kesempatan, hanya memang yang terpilih itulah yang bersemangat, seperti yang tadi Kak Lutfiana katakan, harus kerja keras ya. Kalau cuma keinginan aja tidak bisa. Terus seperti yang tadi Mem Lia sampaikan, ubahlah mindset-nya. Anak IPS pun juga bisa seperti anak IPA. Peluangnya pun juga sama ya. Hanya seperti tadi, kembali lagi ke kerja kerasnya, ikhtiarnya ya, niatnya harus diperbaiki lagi. Sebenarnya sih Ibu berharapnya banyak yang bertanya nih anak-anak Ibu juga. Tapi ternyata mungkin masih malu ya. Jadi atau mungkin bingung apa yang ingin ditanyakan. Tapi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak semua di sini bisa menjadi motivasi bagi semuanya, baik anak-anakku yang di IPA maupun di IPS. Itu aja Bu Farida dan kakak-kakak, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Dwi Pak. Oke. Buat Kak Desti, Kak Lutfi, Kak Axel, sama Kak Akmal, terima kasih sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan kalau Ibu minta tolong atau ibu-ibu lain yang minta tolong supaya kalian terus memberikan motivasi atau arahan ke kakak kelas 12 di nanti-nantinya, kalian tetap mau menyediakan waktunya ya. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi Bu Togina Baik. Biasanya Bu Togina ingin menyampaikan. Sebelum Terima kita kasih tutup. Bu Farida yang baik. Satunya saya juga mau mengucap terima kasih kepada kakak-kakak alumni yang sudah mau bergabung bersama adik-adiknya di sini bersama kita. Saya juga bangga dengan anak-anak kami, alumni-alumni kami semuanya yang sudah mampu membawa nama SMA 7 menjadi semakin keren, semakin hebat, maju bersama, hebat semua. Anak baik alumni, tetaplah menjaga nama baik sekolah kita. Kami bangga dengan kalian. Anak baik semuanya, dan juga anak baik yang masih di SMA 7, mari bertanya banyak kepada kakak-kakaknya. IPS juga bisa maju. Setiap anak-anak baik yang mau meraih masa depan, harus kerja keras dan banyak berdoa. Excel dulu juga selalu Ibu nasihati, banyak berdoa, ya, bersama kader temannya. Tapi Tuhan memang sungguh luar biasa menjawab doa-doa setiap orang yang sungguh-sungguh mau. Anak baik IPS, ada itu si Kevin itu ya, cocok tubuhnya, saya juga mendukung Kevin IPS berapa itu ya? IPS 1, IPS 2 ya. Kevin itu juga bagus, bisa kayaknya dia nanti masuk IPDN. Juga si Bre juga keren, juga Fasa, anak IPA 1. Saya lihat juga itu bagus bodinya, kayaknya menurut Ibu dua IPDN Farida. Walasnya ya, IPA 1. Walasnya saya IPS 3 itu Ayub bersama Ali Akbar bisa itu ya. Nah, Ibu dukung, Ibu doakan tuh ya, Fasa IPA 1, Bre juga IPA 1, kemudian Ayub. Walasnya apa IPA 1? Walasnya IPA 1. Ali Akbar, Pak Sunardi kayaknya, Pak Sunardi. Ya, itu dia. Nah,
kemudian Ayub dengan Ali Akbar, dan dari PS2 ada Kevin yang bodinya sungguh sudah terlihat Kita ngomongin seperti body. Excel ya. SMA. Betul gila kayak lihatnya Body cuma body ngomongin. aja nih Loh, kayaknya. ibu guru baik, saya kan lihat Excel waktu kelas 10, 12, kan dia datang ke kita kelas 12, kelas 11 pindah ya dari sekolah lain. Saya langsung pandang bodinya, ini cocok nih. Excel. Masih kita dipandang motivasi terus body. Excel nih ya, sama si Aaron dulu ya Sel ya, sama Aaron. Aaron ingin polisi, Excel di PDN kita. Dan body kan apa Bu Farida? Baik. Oke. Ya. Terima kasih sayang. Semangat Iya. buat SMA kakak-kakak alumni, terima kasih. Teruslah memotivasi terus hebat semua. Amin amin. Makasih. Oke, iya. Terima kasih Bu Togina baik. Gak berubah ya Bu Togina ya dari tahun ke tahun tetap semangat. Body yang Oke. body dia Iya. body. Om, ada Ya, yang mau siap. disampaikan? Ini kayaknya jadi ini nih. Guru-gurunya mau pada pengen reuni dulu nih kayaknya nih. Iya, kangen ngelihat anak-anak tuh yang udah sukses. Amin. Karena bangganya berjanji pengen reuni. Oke. Iya. Saya boleh ngomong ini? Boleh Om. Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini baru balik ini dari angkasa luar. Sebelumnya terima kasih kepada host. Kemudian selamat kepada alumni kita yang sudah mendapatkan setengah perjalanan hidupnya, dan juga kepada alumni yang bisa memberikan contoh pada adik-adik kelasnya. Tadi mengulas sedikit, mendengarkan tadi masing-masing jurusan. Sebetulnya tidak ada jurusan unggulan. IPA IPS itu adalah berdasarkan bakat kemampuan kalian. Jadi tidak ada IPA lebih tinggi atau IPS lebih tinggi. Nggak ada. Jadi jurusan itu dibuat adalah berdasarkan bakat yang kalian miliki. Tidak ada yang lebih unggul. Anak IPA ditaruh IPS mungkin keder, anak IPS ditaruh IPA juga mungkin keder. Jadi untuk berkembang maksimal itu adalah dibuatlah jurusan kalian tadi. Nah, di masing-masing instansi dan sekolah emang butuh keduanya. Cuman mana yang lebih banyak itu yang biasanya diambil oleh mereka berdasarkan kebutuhan. Kalau di sekolah tinggi akuntansi negara mungkin kebanyakan anak IPA karena dianggap bahwasannya lebih cocok anak IPA berkembang di sana. Bukan artinya lebih bagus, tapi dia lebih cocok sana. Tapi anak IPA dibutuhkan juga di sana, ya. Demikian juga sama di PDN, demikian. Di PDN mungkin yang lebih banyak atau lebih bagus untuk berkembangnya adalah anak jurusan sosial, karena memang mungkin nanti dia akan banyak berhubungan dengan masyarakat. Tetapi untuk anak-anak IPA-nya juga dibutuhkan di sana untuk mendampingi anak-anak yang jurusan IPS tadi. Sehingga bahwasanya kalau zaman dulu pikiran kita IPA lebih baik itu sudah lama harus kita hilangkan. Sesuai dengan omongan tadi Ibu Nurmalia tadi ya, gitu. Hanya sekarang bahwasanya kepada anak-anak kelas 12 yang harus kalian tanamkan adalah jangan punya pikiran sempit dalam artian saya kalau nggak masuk sini ya udah hancur hidupku. Bukan gitu hidupnya, bukan. Di Indonesia ini banyak peluang pekerjaan yang bisa kalian masuki dan bisa kalian ikuti untuk ke arah depan, masa depan gitu ya. Jadi aduh, saya kalau nggak masuk STAN bunuh diri, atau saya nggak masuk PDN nyemplung kali, nggak begitu. Masih banyak ribuan peluang pekerjaan yang bisa kalian ambil nanti di masa depan kalian. Yang penting adalah semangat kalian untuk meraih apa yang kalian inginkan gitu ya. Kebetulan di pagi ini contohnya adalah alumni yang memang sudah masuk. Kebetulan kita hanya bisa menghubungi ini mungkin ya untuk alumni-alumni yang sudah di PDN, yang sudah di STAN. Mungkin ada lagi yang alumni kita yang lain yang mungkin belum sempat dihubungi tapi dia sukses. Nah, itu adalah juga menjadi pola pikir kita sekarang bahwasanya hidup tidak selalu itu. Kesuksesan tidak harus selalu itu jalannya. Bisa juga melingkar, bisa juga berputar, bisa juga lurus. Jadi macam-macam. Yang penting adalah bahwasanya harus ditanamkan tekad kuat kalian untuk maju. Itu yang utama. Masalah jalannya nanti Allah yang nentuin. Kita tinggal berjalan, kita tinggal bersemangat, kita tinggal bertekad, insya Allah itu akan ada jalannya gitu ya. Dan kita harus percaya sama Allah bahwasanya Allah akan memberikan yang terbaik. Tidak ada istilahnya kita berburuk sangka sama, aduh gagal sini nih Tuhan nggak membantu, bukan.
Mungkin kamu memang bukan arahnya lewat sana, kamu akan lebih baik nanti kalau kamu ke sini gitu. Jadi kamu tetap harus berpikir baik sama Allah. Semangat, jangan kendor, dan yang jelas adalah kamu yang nentuin masa depannya itu, bukan kami para guru, bukan para orang lain ya. Jadi kamu yang nentukan. Dengan semangat kamu, dengan keinginan dan kemauan kerja keras kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, insya Allah itu. Ya, jadi alumni-alumni ini dulu juga dia berjalan sendiri dalam artian dia yang berusaha gitu ya, bukan dari kerja kami para guru. Kami hanya mendorong saja, memberikan semangat, memberikan jalan, memberikan pencerahan sebatas itu saja. Tapi tetap 99% usaha ini adalah hasil kerja keras dari kalian para siswa. Alumni, pesan saya, kalau yang masih ingat dengan kami guru, baik guru SD mu, guru SMP mu, guru SMA kamu, jangan sampai kamu merasa lebih dari para guru kalian gitu ya. Ini kebanyakan yang suka ketemu adalah alumni jadi sombong gitu, mentang-mentang dia jadi camat, mentang-mentang dia jadi lurah gitu. Wah, guru gua nggak gua tegur, jangan. Itu sangat apa namanya, sangat jelek banget gitu ya. Jadi apapun kalian jadinya, jasa yang sudah pernah ditanamkan oleh para guru-guru kalian, tetap kalian harus menghormati ya. Walaupun mungkin Bu Guru baik Togina kayak gitu, tetap dia adalah guru kalian. Cerewet apapun dia, rame ngomongnya apapun dia, tetap guru kalian gitu. Karena memang keberkahannya ada di kita menghargai guru. Kemudian orang tua itu jelas, kalau orang tua udah pasti lah, nggak usah kita bahas ya, namanya orang tua udah pasti. Yang jelas bahwasanya kalian jadi apapun nanti, kalian nggak boleh melupakan jasa orang yang pernah baik dengan kalian. Bukan artinya kami para guru minta dihargai, bukan. Tapi kalian akan mendapatkan berkah di sana. Berkah hidup kalian tuh akan ada di sana, gitu ya. Kami disenyumi pun udah cukup, wah senang banget. Ditegur di dalam keramaian udah, rasanya terbang melayang kemana-mana gitu. Ya, ini pernah saya alami bahwasanya di tempat ramai kayak dipanggil, kita diakui sebagai gurunya rasanya merinding banget itu. Ya mungkin ada guru-guru yang pernah mengalami seperti itu. Kita di tempat ramai lagi menunggu apaan, tahu-tahunya muncul anak murid yang dengan gagahnya mengakui, ini guru saya loh, waduh rasanya merinding. Ini saya merinding ya. Jadi pada anak murid, kesuksesan kalian ada di sana, keberkahan kalian ada di sana. Bukan kami minta dihargai, tapi kalian akan mendapatkan berkah di sana. Itu yang utama. Ya, sekali lagi selamat untuk alumni. Kepada anak-anak kelas 12, jangan terlena sekarang ini. Walaupun kita pandemi seperti ini, semangat tetap harus. Karena nanti kalian yang akan menjalani hidup ini. Kami para guru sudah 3/4 perjalanan. Kalau kalian baru 1/3, alumni sudah hampir setengah dalam perjalanan, sudah jelas jalurnya ya. Tinggal dijalani saja. Jadi sekali lagi terima kasih untuk alumni yang sudah menyempatkan diri. Ini bagus banget ini. Kalau bisa alumninya lebih bervariasi yang diundang di sini gitu ya. Dalam artian mungkin yang dari lain gitu ya untuk BP. Oke, itu aja dari Om. Tumben nih Om ngomong banyak nih karena tadi makannya banyak, sarapannya ya. Ya tumben nih si Om, kasih wejangannya banyak. Lagi bagus karena senang banget ngeliat alumni banyak yang muncul. Dia tadi saya, alumninya ada juga yang di sana gitu ya. Padahal dulu Om pengen masuk setan tapi gagal. Gara-gara nggak berjodoh ke sana gitu. Terus terang saya dulu sama Bang, saya juga masuk setan rencana gagal. Tapi tidak diterima, ya udah kita anggap bahwasanya bukan jalan saya di sana. Kemudian masuk IKIP ya diterima, jadi guru. Ternyata guru ketemu yang kayak begini ya, Bu Togina lagi, aduh. Apa-apa. Ini Amoy malah nggak nanya nih, Amoy mau jadi apa nggak nanya. Amoy nggak mau nanya. Coy, biasanya juga ikuti omongan guru. Saya juga gagal stan saya dulu. Bang Nardi, saya gagal stan dari Sumatera Utara, Pak. Iya, jadi kita ikatan manusia gagal setan nih kita nih ya. Saya dulu gagal satis. Kamu lebih hebat dari guru-guru kalian. Kamu bisa masuk setan, bisa masuk IPDN. Kalau IPDN saya memang sudah nggak suka karena saya nggak suka dengan yang diomel-omelin gitu, nggak suka gitu ya. Maaf ini anak saya orang itu lebih cenderung santai, tapi serius. Di saat waktu serius, saat santai-santai, banyak santainya tapi ya gitu. Oke ya, untuk yang alumni sukses selalu. Ajaklah alumni-alumni teman-teman kalian untuk sama-sama memberikan motivasi kepada adik kelas kalian di SMA 7.
bikin ikatan kalau bisa, itu pesan saya, agar kami bisa dapat informasi untuk alumni-alumninya gitu, sehingga adik-adik kelas bisa terhubung ke sana aksesnya. Ya, silakan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Iya, terima kasih Om atas kesan pesannya. Oke, terima kasih ya Kakak. Kita tutup acara kita pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, sampai jumpa nanti Sabtu depan dengan informasi yang lainnya, dan untuk kelas 12 tetap semangat. Terima kasih ya kakak-kakak sudah mau membantu dan meluangkan waktunya. Dan Bapak Ibu guru, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih. Sama-sama. Ibu guru baik semuanya. Sukses terus dalam Bapak karir guru ya, Kak. baik, anak baik, kakak alumni yang baik. Terima kasih sayang, sukses selalu. Dah. Bu sehat-sehat Bu. Amin amin amin. Sehat ya. Maju Ibu bersama doang yang suruh hebat. Maju bersama hebat semua.